Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Courtney Cleany lahir pada tanggal 21 April 1996 di Austin, Texas. Dia termasuk remaja yang beruntung karena tinggal di lingkungan perumahan yang bagus dan mendapatkan pendidikan di sekolah swasta terbaik. Pada saat berusia 13 tahun, Courtney menemukan kecintaannya pada teater, drama, dan menari. Dia lalu merayu orang tuanya supaya mereka mengizinkannya untuk mengikuti pelajaran menari, dan orang tuanya dengan antusias mendukung Courtney. Ternyata, Courtney adalah seorang gadis yang berbakat alami di bidang tari dan teater. Dua bidang yang ditekuninya ini mengharuskannya untuk selalu menjaga kebugaran tubuhnya. Hal ini membuat Courtney menjadi rajin berolahraga dan fitness di gym, supaya bentuk tubuhnya bisa selalu bagus. Di akhir masa remajanya, Courtney mengikuti banyak perlombaan fitness, dari tingkat regional sampai ke tingkat antar negara bagian di Amerika. Tidak butuh waktu lama, Courtney terpilih sebagai salah satu atlet yang disponsori oleh ASB Labs. Dan setelah lulus sekolah, Courtney masuk ke perguruan tinggi swasta di mana dia belajar untuk menjadi pelatih gym pribadi. Setelah lulus, dia lalu pergi ke Los Angeles untuk lebih fokus lagi mengembangkan jumlah fansnya di media sosial. Dia menggunakan nama Courtney Taylor di media sosialnya. Awalnya, Courtney memulai dengan memposting di media sosialnya tentang tips latihan dan kebugaran. Namun seiring berjalannya waktu, postingannya mulai berubah. Courtney memperhatikan kalau yang dia posting adalah foto-foto seksi, seperti postingannya dengan pakaian renang dan pakaian lebih terbuka. Dia akan mendapatkan lebih banyak like. Dan itu bisa meningkatkan jumlah pengikutnya lebih cepat. Menyadari hal ini, Courtney memanfaatkan momennya dengan semakin rajin memposting konten-konten yang disukai oleh penggemarnya. Hanya dalam waktu singkat, Courtney telah mengumpulkan lebih dari 1 juta followersnya di Instagram. Dengan tingkat kesuksesan di media sosial ini, banyak perusahaan menghubunginya untuk menjadi bintang iklan dan mempromosikan produk-produk mereka. Kalau melihat sekilas di Instagramnya, akan terlihat banyak sekali postingan bersponsor. Mulai dari pemutih gigi, pakaian fitness, bahkan iklan alat cukur ada di antara postingan-postingan di Instagramnya itu. Courtney juga suka memposting gaya hidupnya yang glamor. Perusahaan suka menggunakan Courtney sebagai promotor atau bintang iklan produk mereka karena popularitasnya yang terus meningkat. Tidak mengherankan, selain Instagram, Courtney mulai merambah platform media sosial yang baru, yaitu OnlyFans. Dengan daya tarik fisiknya, OnlyFans menjadi sumber baru bagi Courtney untuk mendapatkan penghasilan. Setelah mendaftar di sana, Courtney lalu memanfaatkan fansnya yang banyak di media sosial. Dia dengan cepat mampu mencapai kesuksesan dengan mendapatkan ribuan penggemar baru di OnlyFans. Sepertinya, saat itu tidak ada yang dapat menghentikan Courtney dan popularitasnya. Penggemarnya semakin lama semakin bertambah banyak. Bukan hanya di OnlyFans, bahkan saat itu Instagramnya sudah mencapai lebih dari 2 juta pengikut. Courtney masih berusia di awal 20-an. Bisa dikatakan, Courtney telah berhasil dengan baik dalam hal sosial, ekonomi, dan popularitas. Dia benar-benar memantapkan dirinya sebagai influencer di media sosial. Meskipun begitu, Courtney masih menggambarkan dirinya sebagai model fitness. Di tahun 2020, Courtney mengumumkan kepada dunia bahwa dia sedang menjalin hubungan asmara yang baru. Postingan media sosialnya mulai secara teratur menampilkan pacarnya yang bernama Christian Obumseli, atau yang lebih dikenal dengan teman-temannya dengan nama Toby. Toby lahir dan dibesarkan di kota Plano, Texas. Dia bersekolah di Plano East Senior High School, dan setelah lulus, Toby melanjutkan kuliahnya dengan mengambil jurusan ilmu komunikasi di Universitas Teknologi Texas. Toby dikenal sebagai pria penyayang dengan sifat baik dan perhatian. Senyumnya yang polos dan kekanak-kanakan
serta ketulusan hatinya merupakan pesona yang pertama kali menarik hati Courtney. Mengingat status dan popularitasnya, Courtney selalu menarik perhatian banyak pria. Tetapi, dia menemukan kalau kebanyakan dari pria yang tertarik kepadanya itu rata-rata egois. Dan itu adalah sesuatu yang menurutnya menyebalkan. Tapi, lain halnya dengan Toby. Dia dengan sabar meluangkan waktunya untuk mengenal pribadi Courtney lebih dekat. Toby tidak pernah memperlakukannya dengan kasar. Dia juga tidak memanfaatkan ketenaran Courtney untuk mendongkrak popularitasnya sendiri. Sebenarnya, Toby sendiri sudah cukup berhasil hidupnya. Dia memiliki perusahaan konsultan yang sukses dan juga mendapatkan penghasilan besar sebagai pemain cryptocurrency. Beberapa bulan kemudian, Courtney dan Toby dengan cepat mengumumkan hubungan mereka secara resmi di media sosial. Postingan mereka di media sosial diisi dengan foto-foto mereka berdua yang lucu dan mesra. Toby mulai mengenakan pakaian dari desainer terkenal untuk mengimbangi gaya hidupnya Courtney, kekasih barunya yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang glamor. Setelah beberapa bulan pacaran, Toby dan Courtney tinggal bersama di apartemen penthouse mewah di Florida. Dari penghasilan Toby sebagai investor dan pengusaha, serta penghasilan Courtney dari OnlyFans, pasangan itu mampu mencukupi gaya hidup mereka yang mewah. Mulai dari makan-makan di restoran mewah, sampai gonta-ganti mobil baru. Dari luar, semua yang ditampilkan Courtney dan Toby kelihatannya sangat sempurna. Tetapi ternyata, hubungan mereka tidak sebagus itu. Antara yang diposting di media sosial dengan kehidupannya di dunia nyata sangatlah berbeda. Bahkan ketika mereka pergi ke tempat umum, teman-teman mereka dapat melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres di antara pasangan Toby dan Courtney ini. Ternyata, Courtney Clooney, sang model fitness seksi yang menggoda dan populer di seluruh media sosial Amerika, kesulitan untuk membagi antara kehidupan nyata dan kehidupan online-nya. Courtney tampaknya memadukan kedua identitas ini, sampai hampir tidak dapat dibedakan lagi satu sama lain. Dia keluar larut malam untuk berpesta hampir setiap hari, dan segera menjadi langganan di klub-klub malam di sekitar Miami. Lama-kelamaan, Courtney menjadi kecanduan minuman keras. Hal itu mulai menjadi masalah. Courtney menerima 2 surat tilang karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Akibatnya, dia sempat dipenjara selama 3 hari. Kebiasaan minum Courtney membawa pengaruh buruk dalam kehidupannya. Courtney akan menjadi agresif dan kasar. Dia akan berteriak dan memaki-maki pacarnya Toby ketika mabuk. Courtney bahkan pernah menyeret Toby keluar dari restoran saat acara makan malam dengan teman-temannya, baik di klub ataupun di acara sosial. Courtney berteriak kepada Tony dan menuduhnya melihat dengan wanita lain dan berselingkuh. Tapi, bukannya memperbaiki diri, Courtney malah mulai muncul dalam berbagai wawancara podcast. Dan dia bahkan dengan bangga menggambarkan dirinya sebagai pacar yang bermasalah. Jelas sekali bahwa Courtney meremehkan pacarnya Toby. Seiring berjalannya waktu, teman-temannya memperhatikan kalau ada sifat jelek lainnya dari Courtney. Apabila dia dan Toby bertengkar, selalu saja ada terjadi kekerasan fisik. Courtney akan mendorong dan menampar wajahnya Toby. Sementara Toby akan berusaha menghindar dari serangan Courtney. Toby lalu mencengkram lengan Courtney supaya dia bisa menghentikan pukulan-pukulan dari Courtney. Toby kemudian berusaha untuk meredakan amarah Courtney dengan memberitahu Courtney untuk tenang. Tetapi, hal ini malah membuat Courtney semakin marah. Kalau di depan umum saja Courtney berani berlaku kasar ke Toby, gak bisa dibayangkan apa yang akan dilakukan Courtney saat mereka hanya berduaan di apartemen mereka. Polisi sempat dipanggil beberapa kali ke apartemen karena laporan para tetangga, dan mereka semua mengeluh tentang perkelahian pasangan ini. Kadang-kadang, perkelahian bisa berakhir pada saat polisi tiba. Dan sewaktu ditanyai polisi, Toby dan Courtney akan menyangkal kalau mereka sedang bertengkar. Tapi,
Ada kalanya petugas polisi pernah sampai harus memisahkan keduanya karena mereka terlibat adu fisik. Polisi bahkan sempat mendokumentasikan beberapa memar di lengan dan kaki Courtney. Dan para tetangga mengaku pernah melihat Courtney mendorong-dorong Toby saat di dalam lift di lobi apartemen. Asal kalian tahu, dalam jangka waktu 3 bulan setelah pasangan itu pindah ke apartemen baru mereka, polisi telah dipanggil sebanyak 13 kali karena laporan gangguan rumah tangga. Hal itu membuat para penghuni lainnya di apartemen menjadi sangat terganggu. Dan akhirnya staf gedung membuat surat pengusiran Courtney dan Toby dari apartemen itu. Bukan hanya hubungan asmara antara Toby dan Courtney saja yang memburuk, tapi begitu pula dengan hubungan kerja mereka. Toby tadinya membantu Courtney mengelola akun OnlyFans-nya, seperti mengatur jadwalnya dan membantu photoshootnya Courtney. Courtney membayar Toby dengan sebagian dari penghasilannya, dan Courtney juga menanggung biaya apartemen dan pengeluaran mereka. Courtney tampaknya menikmati bisa membelikan Toby hadiah-hadiah mahal, seperti pakaian desainer terkenal dan barang-barang mewah lainnya. Biasanya, setelah pertengkaran yang hebat, Courtney sering meminta maaf kepada Toby, dan setelah itu memberikan hadiah mewah kepadanya. Pernah satu kali, di mana Courtney marah dan mengusir Toby keluar. Dia lalu membuang semua kopernya dari balkon apartemen mereka. Tapi, pada hari berikutnya, untuk menebus apa yang telah dia lakukan, Courtney malah memberi satu set lengkap koper Louis Vuitton kepada Toby. Mereka berdua menjadi terkenal sebagai salah satu dari pasangan yang sering putus nyambung dari minggu ke minggu. Karena dengan banyaknya drama perkelahian dan kadang dibumbui dengan kekerasan. Biasanya, setelah bertengkar, mereka berdamai. Dan para tetangga memiliki waktu tenang untuk sementara waktu. Courtney dan Toby lalu kembali memposting tentang perjalanan traveling mereka atau memamerkan aksesoris dari desainer-desainer terkenal. Mereka pada saat itu terlihat sangat mesra dan saling mencintai seperti ketika mereka pertama kali bertemu. Pada saat seperti ini, teman-teman Toby mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Toby, apakah Toby baik-baik saja? Dan mengapa Toby tidak memutuskan saja hubungan mereka? Teman-teman Toby memberitahu Toby bahwa dia tidak pantas dipukuli sepanjang waktu oleh Courtney. Tapi, lagi-lagi Toby akan membela Courtney dengan mengatakan kalau Courtney hanya bertingkah seperti itu ketika dia sedang mabuk atau stres. Courtney sebenarnya orang yang sangat baik kalau mereka sudah mengenalnya. Toby sangat sabar menghadapi semua tingkah laku Courtney dan percaya bahwa dia dapat membantu Courtney melewati masa-masa sulit ini dalam hidupnya. Tetapi teman-teman yang dekat dengan pasangan itu memperhatikan bahwa Courtney mulai mengeluh tentang Toby. Courtney mengatakan kalau Toby mulai meminta uang darinya dan mengeluh kalau Courtney tidak membayar Toby sesuai dengan keinginan Toby. Toby telah kecanduan gaya hidup mewah yang selama ini dibayar oleh Courtney. Hal ini membuat Courtney memutuskan untuk menghubungi akuntannya dan menghentikan pendapatan Toby yang biasanya dia dapatkan dari kerja keras Courtney di OnlyFans. Tidak butuh waktu lama, terjadi keretakan dalam hubungan mereka, dan menjadi jelas bagi Toby bahwa hubungan mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Pada bulan Maret 2022, Toby memutuskan mengakhiri hubungannya dengan Courtney untuk selamanya, dan dia keluar dari apartemennya Courtney. Toby tidak membenci Courtney. Dia adalah pria pemaaf yang benar-benar peduli kepada Courtney. Dia tetap berhubungan dengan Courtney, memeriksanya untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja, dan bahkan mengunjungi anjing-anjing yang dulu mereka piara bersama. Toby sering kembali ke apartemen untuk menghabiskan waktu bersama Courtney. Dia ingin mereka tetap bisa berteman dan tidak ingin semuanya berakhir dengan buruk. Bahkan, Toby tidak pernah mengatakan hal yang buruk tentang Courtney ke teman-temannya. Walaupun Toby mengalami masa yang sulit, dia percaya bahwa semuanya akan segera berlalu dan kembali menjadi normal.
Pada tanggal 3 April 2022, Courtney mengundang Toby untuk datang ke apartemennya. Sekitar pukul 13:15 menit, Toby mengajak anjing-anjing mereka berjalan-jalan dan membeli makan siang di Subway untuk dirinya sendiri dan Courtney. Setelah berjalan-jalan, dia terlihat memasuki apartemen Courtney sekitar pukul 16:30 menit. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi selanjutnya. Tetapi pada pukul 4:57 menit sore hari, polisi menerima panggilan 911 dari Courtney yang menyatakan bahwa dia membutuhkan ambulans untuk pacarnya yang terluka. Sewaktu Courtney sedang berbicara dengan operator 911, terdengar suara Toby di latar belakangnya yang mengatakan bahwa dia kehilangan rasa di lengannya dan bahwa dia mungkin sekarat. Courtney cuma menjawab, "Saya sangat menyesalinya, sayang." Setelah itu, Courtney memutuskan panggilan teleponnya. Beberapa menit kemudian, polisi tiba di apartemen Courtney dan menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Tubuh Toby terbaring di lantai, diam, kaku, dan dengan darah di mana-mana. Sementara Courtney berlutut di samping tubuh Toby, hanya mengenakan bra dan celana olahraga berlumuran darah dari kepala sampai kaki. Yang mengejutkan, Courtney terlihat sangat tenang. Dalam situasi yang mengerikan itu, polisi cuma menganggap itu karena syok. Sementara para medis bekerja dengan cepat untuk membawa Toby ke rumah sakit dalam upaya untuk menyelamatkan nyawanya, Courtney dipindahkan ke balkon sehingga pemeriksaan TKP dapat segera dimulai. Dia terlihat duduk meringkuk bersama dengan anjing-anjingnya. Polisi lalu mendatangi Courtney di balkon untuk menanyakan bagaimana kronologi sebenarnya Toby bisa terluka dan dibiarkan sekarat sendirian. Courtney mengatakan bahwa Toby telah berbuat kasar terhadapnya. Toby berteriak, memaki-maki dan menyerangnya. Karena takut, Courtney lalu mengambil pisau dari dapur dan melemparkannya ke arah Toby dalam upaya untuk menghentikan serangannya. Courtney mengatakan kalau pisau itu telah mengenai dada Toby. Setelah itu, dia segera menelpon 911 ketika dia menyadari kalau Toby sudah berdarah. Dia tidak bermaksud melukai Toby, tetapi dia tidak punya pilihan. Karena Toby mulai mencekiknya dan melemparkan pisau ke Toby adalah satu-satunya pilihan. Setelah itu, Courtney lalu pergi secara sukarela ke kantor polisi untuk membuat pernyataan resmi yang mengklaim kalau perbuatan yang dilakukannya adalah tindakan pembelaan diri. Dia lalu menelpon dan memanggil pengacaranya untuk menemuinya di kantor polisi. Sementara Courtney diinterogasi di kantor polisi, Toby tiba di rumah sakit Jackson Memorial. Tetapi sayangnya, meskipun sudah dilakukan semua upaya oleh para dokter, nyawa Toby tidak dapat diselamatkan. Dia dinyatakan meninggal tidak lama setelah tiba di rumah sakit. Polisi yang menginterogasi melihat gelagat aneh dari Courtney. Dia kelihatan stres dan putus asa. Polisi takut kalau Courtney akan bertindak nekat dan menyakiti dirinya sendiri. Tapi ternyata Courtney malah menawarkan dirinya sendiri untuk dirawat di rumah sakit dan konsultasi dengan psikiater. Setelah selesai mendapatkan kesaksian dari Courtney, polisi kembali mengecek beberapa laporan dari keluhan kebisingan dan gangguan rumah tangga di apartemen tempat tinggal Courtney. Hanya dalam waktu 24 jam setelah penyelidikan polisi, kematian Toby diputuskan sebagai insiden kecelakaan dalam rumah tangga dan kasusnya akan ditutup. Courtney akhirnya dikeluarkan dari unit psikiatri dalam waktu 48 jam dan dibebaskan tanpa tuduhan apapun. Dia dapat kembali ke rumahnya tanpa konsekuensi lebih lanjut. Sedangkan keluarga Toby mengalami hancur hati dan berduka atas kematian orang yang mereka cintai. Mereka merasa sulit untuk menerima kenyataan akan kematian Toby. Toby telah meninggal. Padahal hanya beberapa hari lagi, dia seharusnya akan merayakan ulang tahunnya yang ke-28. Dan sekarang, orang yang mereka yakini bertanggung jawab atas kematian Toby malah bebas dan kembali ke kehidupan normalnya. Mereka tidak percaya bahwa Courtney hanya membela diri dari serangan Toby.
Toby adalah pria yang sabar. Biasanya, malah dia yang selalu menerima kekerasan dari Courtney. Sulit untuk dipercaya bahwa Toby menyerang dan mencekik seorang yang sangat dia cintai dan sayangi. Mereka yakin bahwa Courtney lah yang seharusnya disalahkan atas kematian Toby. Tetapi, terlepas dari desakan keluarga, polisi tetap teguh pada pendirian mereka. Bahwa polisi percaya kalau Courtney memang membela diri dari serangan Toby. Pengacara Courtney juga meyakinkan polisi bahwa Toby adalah tipe pria yang suka berlaku kasar dalam hubungannya dengan Courtney. Courtney telah menderita di tangan Toby selama beberapa waktu. Pengacara juga memberikan bukti banyaknya panggilan 911 dan kunjungan polisi sebagai bukti bahwa Courtney adalah korban. Kematian Toby adalah hal yang tragis, tetapi itu adalah pelecehan dan kekerasan yang dilakukan Toby kepada Courtney. Sementara itu, keluarga Toby tetap percaya pada ketidakbersalahannya. Tapi, karena kurangnya saksi dan bukti, sulit untuk membuktikan bahwa Toby lah yang menjadi korban dari Courtney, bukan sebaliknya. Keluarga Toby akhirnya menyewa seorang pengacara untuk melawan Courtney. So the family flew in for this decision. They are very grateful, and their faith in this system has been renewed. And at this point, we look forward to the ultimate justice is when the jury of our peers find her guilty. Mereka mulai menggali segala sesuatu yang dapat mereka temukan tentang masa lalu Courtney. Seketika, semua menjadi jelas. Ternyata ini bukan insiden kekerasan dalam rumah tangga pertama yang melibatkan Courtney di dalamnya. Ada desas-desus laporan tentang Courtney yang mencoba menikam pacar sebelumnya. Dan Courtney juga bertanggung jawab karena telah mematahkan rahang seorang binaragawan yang bernama Sean Roden pada tahun 2017. Ada juga laporan kekerasan yang dilakukan Courtney pada bulan Juli 2021, yaitu saat Courtney menyerang Toby di sebuah kamar hotel di Las Vegas. Dalam insiden ini, Courtney telah melempar gelas ke kepala Toby. Meskipun tidak mengenai kepala Toby, tapi Courtney tetap ditahan dan didakwa dalam insiden itu. Semua bukti ini ditambah dengan penahanannya karena mengemudi di bawah pengaruh minuman beralkohol, membuat citra Courtney mulai menjadi jelek. Orang-orang mulai bisa melihat sifat Courtney yang sebenarnya. Akhirnya, atas desakan dari keluarga Toby dan pengacara, polisi diyakinkan untuk membuka kembali penyelidikan atas kasus kematian Toby. Bukti catatan telepon mengungkapkan bahwa saat kejadian, Courtney sedang melakukan 2 panggilan telepon, yaitu dengan ibunya, dengan waktu hampir bersamaan sewaktu Toby ditikam. Dalam wawancara dengan ibu Courtney, dia mengungkapkan bahwa dia telah mendengar Courtney berteriak kepada Toby. Courtney mengatakan bahwa Toby pembohong, dan dia mengusir Toby untuk pergi dari apartemennya. Berdasarkan waktu panggilan telepon 911 dari Courtney, polisi yakin kalau Toby ditikam kira-kira 13 menit sebelum Courtney menelpon dan meminta bantuan. Catatan telepon juga mengungkapkan bahwa 30 menit setelah panggilan 911, ibunya Courtney mengirim SMS kepadanya dan menasihati Courtney untuk tidak berbicara dengan polisi tanpa didampingi oleh pengacara. Ibunya juga memastikan bahwa Courtney harus menyebutkan kalau tindakannya adalah pembelaan diri. Sedangkan untuk kesaksian Courtney yang mengatakan bahwa dia melemparkan pisau ke seberang ruangan dalam upaya untuk melarikan diri dari serangan Toby. Namun, tim forensik mengatakan bahwa lemparan dari jarak itu tidak akan berhasil menyebabkan luka yang bisa menewaskan Toby. Dan dari luka Toby, menunjukkan bahwa itu adalah luka tusukan pisau yang langsung menusuk ke dada dan mengenai arteri utamanya. Luka seperti ini hanya bisa terjadi dari serangan jarak dekat. Ditambah lagi, tidak ditemukan adanya bekas luka di tubuh Courtney, membuat polisi semakin ragu dengan pernyataan Courtney yang mengatakan kalau Toby telah mencekiknya saat kejadian. Bukti lainnya didapat dari 2 genangan darah besar yang terbentuk di sekitar tubuh Toby. Dan itu
menunjukkan bahwa dia telah dibiarkan terluka untuk waktu yang cukup lama sebelum polisi dan para medis tiba. Hal ini membenarkan kecurigaan polisi bahwa Courtney telah sengaja menunggu beberapa saat setelah penyerangan terhadap Toby. Setelah itu, dia baru meminta bantuan melalui 911. Rekaman CCTV juga menunjukkan insiden antara Toby dan Courtney di lift di gedung apartemen mereka. Dari rekaman itu, terlihat Courtney masuk ke lift dan dengan kasar menekan tombol lift. Toby yang masuk setelah Courtney tampaknya mencoba menghentikan Courtney yang menekan tombol lift dengan kasar. Tapi Courtney malah berbalik ke arah Toby dan memukulnya beberapa kali. Toby berusaha untuk menenangkannya. Dia memblokir pukulan Courtney dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya. Mereka terlihat berdebat satu sama lain, dan Courtney terus memukul Toby, menarik rambut dan pakaiannya Toby. Toby akhirnya mendorong Courtney dan dengan cepat-cepat keluar dari lift itu. The possibility of a flight risk. Boyfriend at a Miami condo. Courtney Clenny was back in court this morning. The judge is ruling me. Setelah memakan waktu 4 bulan, perjuangan tanpa henti dan tak kenal lelah dari keluarga Toby membuahkan hasil. Polisi secara resmi menuntut Courtney atas tuduhan pembunuhan. Dan pada tanggal 11 Agustus 2022, di pusat rehabilitasi di Hawaii, Courtney ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat 2. Courtney berada di Hawaii untuk menjalani perawatan atas penyalahgunaan obat-obatan dan gangguan stres pasca trauma pada saat penangkapannya. Pada hari berikutnya, Courtney menghadiri sidang di mana dia setuju untuk diekstradisi dari Hawaii dan mengikuti pengadilan untuk menghadapi tuduhan pembunuhan tingkat 2 di Florida di mana insiden itu terjadi. Courtney sementara ditahan di Hawaii Community Correctional Center yang terletak di Pulau Besar Hawaii sambil menunggu ekstradisinya. Penyelidik polisi mengadakan konferensi pers bersama dengan pengacara negara bagian Miami-Dade County yang bernama Catherine Fernandez Randall untuk secara terbuka merilis surat perintah penangkapan terhadap Courtney. Catherine mengatakan bahwa bukti yang diterima oleh polisi yang menggambarkan Toby sebagai penyerang adalah tidak benar. Dan polisi sekarang percaya bahwa tindakan Courtney bukanlah pembelaan diri. Catherine menambahkan bahwa penyelidikan mereka menyimpulkan bahwa Toby pada saat kejadian itu tidak bersenjata selama perkelahian, dan bahwa dia sebenarnya adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Courtney sempat bebas selama berbulan-bulan sebelum akhirnya ditangkap. Waktu itu, dia melanjutkan hidupnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dalam salah satu video terlihat, Courtney di bar sehari setelah kematian Toby. Tapi dia langsung pergi, karena seorang pengunjung bar berteriak kepada Courtney karena telah membunuh pacarnya. Selama 3 hari sebelum Toby dibunuh, tidak ada yang diposting Courtney di Instagramnya atau di akun OnlyFans-nya. Pengacara Courtney mengatakan saat di persidangan, mereka akan mengajukan bantahan dan menyatakan kalau apa yang Courtney lakukan adalah tindakan pembelaan diri. Pengacara Courtney juga mengatakan kalau hubungan Toby dan Courtney sudah kacau. Courtney adalah korban dan bahwa Toby adalah pelaku penyerangan terhadap Courtney. Mengingat Courtney masih dalam tahanan di Hawaii dan belum diekstradisi, bisa dipastikan akan ada lebih banyak lagi informasi yang terungkap selama persidangan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada hari yang kelam itu? Apakah Courtney membela diri dari kekasihnya yang kasar dan ingin menyakitinya? Atau apakah Courtney menyembunyikan rahasia bahwa dia memang membunuh kekasihnya karena dia tidak dapat menahan amarahnya? Dan mengapa polisi harus menunggu sampai 4 bulan sebelum akhirnya mendakwa Courtney? Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.